pada tanggal ke-10 dari bulan Zulhijjah itu jemaah melontar atau jumrah itu satu kali, maksudnya satu tempat tapi itu dengan 7 lontaran ya. Untuk hari kedua tanggal 11 dan hari ketiga tanggal 12, setiap hari jemaah itu melontar 3 tempat, setiap tempat dengan 7 lemparan. Artinya jemaah haji melempar dengan 21 lemparan atau melontar. Dan Bapak Ibu, nanti kita akan melihat lebih luas lagi tenda-tenda yang ada di Mina. Dan sebentar lagi akan ditunjukkan tempat yang sangat bersejarah, yang mana Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menguji kesabaran Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Setelah dewasa, punya anak satu, oleh Allah disuruh sembelih. Kalau kita kira-kira menolak atau menerima Bapak Ibu? Hah? Apakah Nabi Ibrahim menolak? Apakah Nabi Ismail menolak? Tidak. Dan kemudian setelah mau disembelih oleh malaikat, diganti dengan seekor domba. Nanti akan ditunjukkan tempatnya, kita akan menoleh ke kiri. Di situ nanti kita akan melihat tugu. Ini di depan ada bus. Nanti bus kita akan pelan, semua akan menoleh ke kiri. Di ujung bukit ada tugu warna putih yang ada lubangnya dari sini. Jamaah, oh jamaah, itu ada tugu. Melihat di ujung bukit, melihat, masya Allah. Yang di belakang melihat jelas, semuanya melihat. Itulah Bapak Ibu tempat yang penuh dengan sejarah, yaitu tadi Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Nah, ini juga di atas ada rumah, itu perumahan khusus untuk tamu-tamu tertentu di saat musim haji. Kalau Jokowi naik haji, nginep. Amin. Amin. Terlalu besar kalau kita mengharapkan nginep di atas tadi. Nah, sebentar lagi kita akan melihat di mana tempat jemaah haji melontar atau melempar atau jumrah. Sekarang dibangun dengan 4 lantai Bapak Ibu. Kalau dulu waktu pertama saya masuk ke sini itu belum dibangun, artinya cuman 1 lantai, yaitu di bawah. Maka dari itu setiap saat ada orang-orang yang terinjak Bapak Ibu, ya, banyak orang yang terinjak-injak. Setiap saat ada yang meninggal, saking ramenya. Mana orang yang bentrokan, yang mau keluar dengan yang mau masuk. Tapi sekarang sudah dibangun dengan bangunan yang ada di sebelah kiri. Melihat jembatan Bapak Ibu 4 lantai, sebelah kiri melihat ada jembatan 4 lantai. Disitulah para jemaah haji semuanya melontar setan, membatu setan. Kita menoleh ke kanan, coba, subhanallah. Seperti inilah tenda Bapak Ibu. Apakah ini tempat jemaah haji yang reguler? Bukan. Tempat haji yang reguler nanti akan ditunjukkan. Yang haji plus, yang haji beraudah, tempatnya di sebelah kanan ini di depan. Ya. Kemudian lihat ke kiri, melihat jembatan terowongan 2 Bapak Ibu. Ada terowongan.
Ini ada plang nomor 2. Sebelah kanan melihat, disitulah tahun 90 tragedi ribuan jemaah yang meninggal di dalam. Ini yang disebut dengan terowongan Mina. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah saya setiap tahun kalau haji tempat saya ini Bapak Ibu. Nih, pas di sebelah kiri. Nah, ini tenda saya setiap tahun. Nih sebelah kiri. Di sini terus alhamdulillah. Kemudian setelah terowongan ini Bapak Ibu, nanti kita akan menoleh ke kanan. Ada tenda paling atas, itu tempat jemaah haji Indonesia yang reguler. Artinya kalau mau melontar itu agak jauh. Jaraknya kurang lebih sekitar 3, 4 sampai 5 kilo berjalan kaki menuju tempat pelontaran tadi. Nanti kita melihat setelah terowongan. Nah, kita menoleh ke kanan. Coba lihat ke kanan. Ada tenda banyak di atas. Yang paling atas itu sampai ke ujung bukit sana Bapak Ibu. Itu tempat jemaah haji Indonesia khusus yang reguler. Jadi agak jauh kalau ke tempat pelontaran tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, mengenai tentang terowongan Mina tadi, kenapa ribuan jemaah yang meninggal pada saat itu? Karena pada saat itu mesin listrik mati. Sehingga orang-orang yang dari Mekah menuju Mina, yang dari Mina menuju Mekah, yang sedang berada di dalam terowongan itu, banyak yang tidak bisa menghirup oksigen, sehingga banyak orang yang meninggal pada saat itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurulillah, ziarah kita yang tadi diawali lewat Jabal Sur tidak turun karena memang tidak diizinkan masuk. Kemudian Arafah sekaligus Jabal Rahmah. Begitu juga kita melalui Musdalifah dan Mina sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke Ji'ranah. Apa Bapak Ibu? Ji'ranah. Apa itu Ji'ranah? Tempat mikot. Ji'ranah itu nama kampung atau nama kota? Nama kampung. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Ji'ranah 1 minggu setelah perang Taif, perang Hunain. Sepulangnya perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rombongannya mampir di Ji'ranah dengan membawa harta ghanimah. Kemudian harta itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin penduduk yang ada di Ji'ranah. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu ada sumur yang namanya sumur Ji'ranah, dan airnya itu dengan izin Allah. Semua penyakit oleh Allah disembuhkan orang-orang yang meminum sumur Ji'ranah, air sumur Ji'ranah tadi. Sekarang ditutup. Kenapa ditutup? Ulama Saudi khususnya tidak ingin orang-orang yang datang ke sana menjadi syirik. Kenapa? Karena banyak jemaah yang percaya dengan air Ji'ranah, bahwa air Ji'ranah bisa menyembuhkan penyakit. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada air yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Betul? Cuman dengan syarat meminum air itu, semua penyakit oleh Allah disembuhkan. Kenapa air itu menjadi seperti itu Bapak Ibu? Memang dulu Bapak Ibu di kampung Ji'ranah ini tidak ada air. Artinya sangat susah untuk mencari air.
Untuk diminum saja sangat susah, apalagi kalau untuk masak, untuk mandi, untuk menyuci, itu sangat susah. Setelah Rasulullah tiba di kampung itu dengan para sahabat-sahabatnya, kebingungan, kehausan, mencari air tidak ada. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil tongkatnya, kemudian tongkatnya itu dihentakkan ke tanah, dan bekas tongkat Rasulullah itu langsung mengeluarkan air, dan akhirnya digali menjadi dinamakan air sumur Ji'rana. Dan memang disengaja oleh Rasulullah SAW umrah untuk yang kedua kalinya. Baik misalnya kita mau umrah pribadi, tahu umrah pribadi artinya umrah sendiri, maupun yang mau membadalkan umrah, kita akan ngambil mikot dari Ji'rana. Ada kira-kira ada yang mau umrah lagi? Jemaah? Oh jemaah. Ada yang mau umrah lagi? Ada. Tapi Bapak Ibu, kalau yang sekiranya tidak mampu, kurang sehat, nanti jangan ikut niat. Karena kadang-kadang jemaah sudah niat umrah, tapi setelah sampai di hotel beragama ini sebelah kanan. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Amin. Ada yang mau umrah sendiri? Ada. Tidak. Semuanya mau badal umrah? Masya Allah, barakallah fiik. Oke, itu lebih baik Bapak Ibu, karena kita sendiri kemarin sudah melaksanakan umrah. Orang hidup boleh tidak diumrahkan? Boh? Syaratnya apa? Sakit. Hah? Syaratnya sudah tidak memungkinkan bisa sampai ke tanah suci. Seperti dalam keadaan lumpuh sakit parah. Kalau cuma tua tapi masih sehat, walaupun pakai tongkat bisa jalan sendiri, boleh kira-kira diumrohkan? Sudah tua, sudah nenek-nenek tapi masih bisa jalan walaupun pakai tongkat, bisa diumrohkan tidak? Tidak bisa. Tidak boleh. Yang boleh diumrohkan yaitu yang sekiranya tidak bisa untuk melaksanakan